bergabung bersama Army Narika Perdana di bawah naungan Julikans 13, merasa senang dan bahagia. Saya meskipun nggak melihat, tapi saya dianggap sama saja dengan yang melihat, artinya nggak dibeda-bedakan. Dan kualitas yang diberikan, hotelnya bagus, jarak dari masjidnya dekat. Maka saudara-saudara sekalian yang belum pernah umroh, segeralah umroh bersama Army Narika Perdana di bawah naungan Julikans 13. Mudah-mudahan tahun depan kalau saudara-saudara mau mendengarkan kata-kata saya, pesan saya, kita akan berangkat. Tapi kalau kalian nggak mendengar suara saya, berarti kalian boleh katakan nggak kurang imannya, perlu dipertanyakan imannya. Maka umroh sebelum ajal menjemput. Umroh. Nikmat sekali di tanah suci Mekah, ya Allah. Semuanya berkah. Apa saja bentuknya berkah, kita jalan aja berkah. Apalagi yang ada kita makan berkah. Amin ya Allah. Dan di samping saya sudah ada Mbah Wono, beliau dari Solo dan beliau adalah pengelola kaum marginal di Solo. Kita sama-sama dengarkan Mbah Wono, gimana Mbah kesannya akhirnya bisa ke Baitullah, Mbah Wono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah 30 tahun saya membina dakwah dan punya cita umroh dan haji. Alhamdulillah, sejak kedatangan 1,5 tahun yang lalu Pak Agus ke rumah saya di pinggiran sungai, itu langkah awal memotivasi saya untuk niat umroh dan haji. Ini pun setelah 1 tahun saya terus gimana belum berjuang untuk mendapatkan umroh ini. Alhamdulillah, tanggal 1 Januari 2012 saya tidak tahu, hanya modal keyakinan, di taman depan terminal saya mencanangkan ingin umroh dengan orang-orang pinggiran. Hanya modal niat, saya yakin Allah Maha Kaya. Karena kedatangan Pak Agus, alhamdulillah dilanjutkan perjalanan. Niat ini menggelembung lagi. Saya membaca majalah Peluang, ada sosok seorang sahabat. Saya langsung baca di Pak Juli. Dengan itu saya malam SMS-an sholat tahajud. Pak Juli mengajak saya untuk umroh sampai 3 kali. Saya ngayal lagi, saya diajak lagi. Alhamdulillah langsung datang di hotel Fafe Solo. Saya ngisi formulir. Alhamdulillah itu pun hanya sekitar formulir. Langsung uang pun saya nggak punya, hanya 1,5. Dan berjalan 3 hari langsung uang hanya tinggal 1 juta. Akhirnya saya daftarkan dulu. Alhamdulillah uang 1 juta saya kirimkan ke Pak Juli. Alhamdulillah bisa DP umroh. Dengan itu, Gimana Pak? Kesannya gimana sudah umroh di sini Pak? Nah, kesannya luar biasa. Minimal satu yang saya dalam hati ini tersentuh pada waktu saya sholat buka yang pertama ini, di pas satu pojok azan Pak. Saya tidak bisa bicara, hanya menangis, suara pun nggak terdengar. Alhamdulillah, ternyata idaman saya bagaimana orang kecil itu bisa umroh. 40 yang saya canangkan sama bisa umroh, saya hanya kekuatan Allah Maha Kaya. 3 dengan grup Julikans 13. Salam Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Army Narika Perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
السكينة والأرواح وارزقنا أخرى مبرور وارضعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا أودا إلى مكة بسلامة والبركة والخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, saya sampaikan kami ke Mekah, ke Madinah, ke Arafah. Berilah kami umrah mabrur, ridhoilah, ampunilah dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Berilah kepada kami semua jamaah Arminareka yang pada hari ini akan berangkat semuanya dalam keadaan waras, sehat, selamat, kuat, jaya, wibawa, mulia, kaya surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berilah kepada kami senantiasa keberangkatan dengan keadaan aman, selamat, sehat, lancar, barokah. Kembali membawa umrah mabrur dalam keadaan aman, selamat, lancar, barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, selamat jalan ke tanah suci Mekah dan Madinah, dua tempat yang didambakan oleh semua umat Islam. Kalau hari ini tadi jadwalnya terbangnya jam 11, dimundur ke jam 1, itu jangan bersedih, jangan kesal. Itulah Allah menguji kita untuk makin bersabar. Ini baru sederhana, baru sedikit. Mudah-mudahan dengan cobaan pagi ini nanti Allah mudahkan urusan kita di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Doa saya, harapan saya, apa yang menjadi cita-cita Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan umroh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang sehat dalam keadaan iman, berangkat juga begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal di kesempatan selama melaksanakan ibadah umroh. Terima kasih kepercayaannya kepada PT Arminareka Perdana. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat berangkat dan pulangnya, dan seluruh doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa, di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah.
my troubles and worries as I entered your mosque so gently. And as I finally stood there before you, I couldn't stop my tears from falling in your presence, oh Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habib. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह. अय्युहल मुख्तार फीना زادنا الحب حنينا. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui ya Allah segala isi hati ini ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memanggil kami untuk melaksanakan ibadah umrah ya Allah. Dan kami sudah sampai di Madinah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami besok akan melaksanakan ibadah umrah ya Allah. Beri pertolongan kepada kami ya Allah. Tuntun hati kami ya Allah untuk bisa khusyuk ya Allah. Tuntun diri ini ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Cintakanlah kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Cintakanlah kami kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Cintakanlah kami kepada teman-teman kami dalam melaksanakan ibadah umrah ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari pertengkaran dan konflik apapun ya Allah. Ya Allah, buat kami tersenyum ya Allah. Jadikan kami melaksanakan ibadah dengan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Tuntun diri ini dan tuntun hati ini ya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh tahap demi tahap dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jadikan tawaf kami tawaf yang menjadikan senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Jadikan sa'i kami ya Allah sa'i yang menjadikan ampunan dari diri kami ya Allah. Dengan segala dosa apapun yang kami laksanakan Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Beri petunjuk kami ya Allah. Beri pertolongan kami ya Allah. Dan senantiasa rindukan kami kepada Baitullah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Ya Rahman, jangan sesatkan kami ya Allah setelah Engkau beri petunjuk ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan benar-benar menjadikan kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan tekad kita semakin kuat untuk melaksanakan ibadah umroh mulai besok dengan sebaik-baiknya. Dan kita jalin persaudaraan kita dengan persaudaraan yang sangat baik, sehingga nantinya sampai di Indonesia kita menjadi saudara-saudara yang benar-benar persaudaraan yang luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Kiranya dari saya ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sekalian akan senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pak Junto, apa kabar? Sehat. Gimana di sini Pak? Makanannya, pelayanannya, gimana? Subhanallah, makanannya enak dan suasananya juga ya asik, penuh berkah. Amin. Beda nggak makannya sama yang di rumah? Ya tentu beda. Nasinya sama tapi berkahnya beda. Kata-kata yang penuh makna ya.
Tempat tidurnya gimana Pak Kinto? Tempat tidurnya sama, tapi berkahnya beda. Masjidnya. Oh, apalagi masjidnya. Masjidnya sangat penuh dengan keberkahan. Amin. Umroh memang yang saya dambakan sejak masih kecil. Insya Allah. Jadi kesini lagi nggak Pak Kinto? Sangat kepingin. Amin. Allah. Bagaimana setelah mengunjungi Raudah? Wah, saya belum ke surga udah merasa ke surga. Siapa? Doanya apa Pak Kinto? Kita pengen duplikasi nih. Doanya. Saya kalau doanya biasa-biasa saja, yang penting penuh keyakinan bahwa kita akan sampai ke situ. Penuh keyakinan. Terus kata-kata apa yang diucapkan? Kita pengen ini Pak. Kalau saya nggak banyak, cuman ya Allah, saya keadaan seperti ini nggak melihat, tapi apa mungkin saya bisa nyampe ke sana. Mudah-mudahan kau mengirimkan orang yang baik untuk mengulurkan tangan membantu saya. Ternyata Pak Julianto Irmayanto telah membuktikan bahwa dia adalah sebagai pilihan Allah untuk saya. Jadi saya bisa umroh. Amin. Umroh itu mudah nggak Pak? Ya, Bagi semua orang. bagi orang yang ikhlas, penuh keikhlasan mudah. Kata-katanya itu ya. Itu pohon kurma aja menangis melihat makam Nabi. Itu gimana setelah mengunjungi makam Nabi? Saya tanya ini aja sama yang dampingin saya. Siapa Pak yang dampingin? Saya bilang saya menangis, ntar kita kata bohong. Oh, jadi Nangis ya. Jadi Pak Kinto ini ada dari Makassar, dari Bandung, seluruh Indonesia. Pengen tanya Pak Kinto tuh maaf, secara finansial kan sehari itu 30.000 ya. Tapi dia pengen betul keyakinan. Doanya apa Pak Kinto? Kok akhirnya Allah mempertemukan saya dengan Pak Kinto. Wasilah. Doa saya Waktu itu loh. ya, waktu itu jauh sebelum Pak Julian menemuin saya selalu berdoa bagaimana ya supaya saya bisa sampai ke tanah suci Mekah. Nah, saya berdoa, suatu saat saya mimpi bahwa saya duduk di sebuah tempat, saya tanya dengan orang sekitar saya, ini di mana ya? Ini di tanah suci Mekah. Jadi saya kesini ini, buat saya nggak begitu kaget karena udah ada sebelumnya mimpinya. Caranya Allah ya. Cara-cara memang setelah kami berapa hari buat sekalian bersama Pak Kinto, kami tahunya kalau maaf yang tidak bisa ngeliat tuh ya seperti kita, tapi ternyata Allah karuniai mata hati yang luar biasa. Saya percaya beliau sudah melihat Baitullah dengan mata hatinya. Bisa jadi kita yang dikasih karunia melihat nggak pernah lihat Baitullah, lewat aja kayak gitu. Karena beliau sudah ngerasain, karena perasaan yang sudah merasa itu ya itulah kenikmatan luar biasa yang Allah karunia. Untuk teman-teman Pak Kinto yang di dunia itu kan ada tunanetra hampir 3% di dunia. Pak Kinto punya harapan nggak mereka agar harus bisa umroh, yakin umroh nggak pesannya? Pesan saya atau pesan teman? Pesan saya. Tunanetra. Teman-teman saya sebetulnya tanpa saya pesanin mereka sudah banyak yang berpesan, tolong dong sampaikan kepada orang yang sangat baik itu Pak Julianto supaya saya bisa ikut, katanya. Nanti saya sampaikan. Iya. Terus di Masjid Nabawi ada nggak Al-Quran yang memakai huruf Braille? Ada, kemarin saya baca. Pak Kinto nggak ada masalah kan membaca Al-Quran? Saya kemarin kan dengar kan lancar. Alhamdulillah. Lumayan, cuman bedanya kalau di Indonesia ada wakofnya, kalau sini belum dulu gitu. Jadi buat tunanetra di dalam masjid pun bisa sholat dengan memakai Al-Quran Braille ya. Kita ingin dengar nih Kiai Haji Agus Santo melihat bukti fenomena ini kan. Saya juga baru kali ini baru kali 6 kali umrah bisa ketemu tunanetra dan mengumrahkan. Kalau Agus Santo gimana menyampaikannya atau ditanya? Terima kasih Pak Yuli Mayan.
Saya termasuk baru pertama kali ini keberangkatan umroh yang dikoordinir dengan luar biasa. Jadi semua leader-leader sudah bis ada, kemudian terkontrol dengan baik. Pertemuan rapat-rapat dengan baik. Yang saya terkejut ada Pak Ginto ini. Saya pikir nggak ada itu yang tunanetra ya. Tapi saya melihat waktu Pak Ginto itu dituntun bergantian, saya ternyuh sebenarnya. Ternyata semua leader-leader Armina yang membawa Pak Ginto rela mengerjakan untuk memenuhi hasratnya Pak Ginto. Saya ingat sekali Rasulullah pernah mengatakan bahwa memenuhi hajat orang saudaranya, apalagi yang buta, itu lebih baik daripada sholat 2000 rakaat. Nah ini lebih baik nih jamaah sekalian. Saya sangat terharu tatkala semuanya rela untuk menuntun Pak Ginto, untuk membawa ke Raudhah, untuk membawa ke masjid. Padahal Pak Ginto sendiri sepertinya mungkin merasa mungkin ini saudara-saudaranya yang nggak pernah dilihat itu seperti apa sebenarnya kerelaannya. Tapi ternyata semuanya saya lihat dengan penuh kelapangan hati, ceria, membawa Pak Ginto. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan untuk pemberangkatan umroh yang nanti akan diberikan suatu kelancaran, kehusuan, dan insya Allah kemakbulan buat kita semuanya. Karena bisa jadi gara-gara satu orang semuanya akan tertolong. Amin ya rabbal alamin. Pergi haji ke tanah suci
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang subhanallah, kita di Baitullah, di lantai tertinggi ketika kita sambil menanti salat Isya, kita akan mengupas secara tuntas ilmunya Pak Kinto yang tidak pernah dibahas oleh banyak orang. Pak Kinto tadi tanpa kita duga ya, kita bertiga bisa ke Baitullah menyentuh kain kiswah, kemudian Timur Tajam. Apa yang dirasakan Pak Kinto sepertinya sudah pol Pak Kinto, impiannya tergapai saat ini. Iya betul Pak. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa Pak.
setelah impian saya, doa saya dikabulkan oleh Allah. Nah, termasuk sekarang ini kita diam di atas ini. Sebelumnya tidak pernah ada bayangan saya duduk di sini. Jadi saya merasakan senang banget di sini, betah saya di sini. Karena di samping saya betah itu karena saya tahu bahwa ini berkahnya sangat besar di atas Masjidil Haram itu. Senangnya Pak Ginto bisa digambarkan. Kalau saya kan senang bisa ngeliatin, saya kan nggak bisa ngerasa senang itu gimana? Saya senangnya nggak bisa dikatakan melihat kesana kesini. Rasa senang saya membayangkan mungkin kalau saya selalu duduk di sini, maka surga akan menanti saya nanti di sana. Gitu. Jadi kebahagiaan, keindahan itu sendiri tidak bisa berwujud ya, tapi perasaan ya Pak. Tidak ada bentuk, hanya perasaan dan selama ini kita salah. Saya kalau orang cantik, wah ini indah, orang ganteng. Ternyata Pak Ginto menyadarkan pada kita bahwa keindahan baik itu adalah feel, rasa. Dan beliau bisa menggambarkan di sini adalah calon tamu-tamunya Allah yang merasakan kebahagiaan dan bisa menancap ya. Ya, bukan frekuensinya itu menancap ya. Terus Pak tadi sampai ilmu tajam dan saya peluk beli balak Pak Ginto nangis ya, doanya apa yang mengucap apa kalau boleh tahu. Saya pertama yang jelas saya doakan ya buat saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa Allah berkenan saya bisa sampai di sini. Saya bisa menyentuh Ka'bah. Nah itu pun atas jasanya Pak Juli Irmayanto ya, saya bisa sampai sini. Nah jadi saya doakan juga orang yang berniat baik kepada saya. Doanya apa Pak Ginto kalau saya tahu? Saya doakan supaya dimudahkan urusannya, dan apabila dia mempunyai rencana yang baik, semoga disukseskan dan semua doanya dikabulkan. Terus Pak Ginto tadi juga sempat meneteskan air mata saya lihat ya. Iya memang. Saya juga jadi nangis. Pak Ginto tuh menggigil, ya Allah gitu. Pak bisa diulang nggak? Jadi saya pengen dengerin ini kan direkam untuk ya terinspirasi Pak Ginto. Iya. Kalau saya nangis itu saya bayangkan karena betapa orang seperti saya kok bisa sampai sini. Tapi kalau tanpa izin Allah saya nggak mungkin sampai sini. Gitu ya. Tangisan saya itu bukan tangis sedih, tangis bahagia gitu. Itu kapan sih Pak Ginto punya keinginan umroh tuh? Karena saya jujur sendiri umroh itu keinginan tuh ya setelah umur 40-an itu nggak punya uang, nggak ada. Nah itu sejak kecil Pak. Kok Pak Ginto punya dari kecil? Sejak kecil. Yang karena dulu waktu masih kecil saya suka dengar suara azan di radio kan. Nah itu suara azan di Mekah itu di Masjidil Haram. Nah saya mengandai-andai apa mungkin ya, saya kepengen banget seperti apa ya Masjidil Haram itu. Jadi kecil ya. Terus doanya apa Pak Ginto? Bisa? Ya saya doanya waktu itu ya. Doa saya karena saya masih kecil ya. Ya Allah sekarang apa? Saya mohon ya Allah semoga sampai kabulkan doa saya, semoga saya bisa sampai ke Masjidil Haram itu. Tapi nggak kebayang caranya ya? Enggak, belum sama sekali belum. Ada waktu Allah kirim ya, saya kan juga jauh rumahnya sama beliau. Kok saya ada tarikan pengen pijet gitu, cari tukang pijet turun netra mana, setelah pijet pun terus saya tanya Pak Ginto pengen umroh, Pak jawab langsung ya pengen itu juga mungkin nggak yakin kalau akhirnya kita umroh di tahun ini ya. Iya, betul. Saya pas Bapak nawarin itu ya saya tanggapin serius, tapi saya nggak banyak harap karena banyak orang yang suka nawar-nawarin aja, tapi belum ada buktinya. Tapi alhamdulillah setelah bulan berikutnya ternyata Bapak bisa membuktikan itu. Pesannya apa Pak Ginto pada siapa saja yang mendengarkan kesaksian ini? Karena Pak Ginto ini di rumahnya Allah yang doanya dikabulkan, setiap kata prasangka itu selalu jadi. Nah, pesannya apa pada semua orang Pak Ginto? Maaf yang tunanetra, yang tunarungu itu apa pesannya? Ya, pesan saya buat
saudara-saudara muslim yang sudah hidupnya enak, yang sudah mampu untuk pergi umroh, berlomba-lombalah untuk pergi umroh, karena umroh itu nggak akan membuat kita miskin kalau kita mau, karena umroh itu akan menambah keberkahan dalam hidup. Yang tadinya selalu gelisah jadi tenang. Nah, yang tadinya selalu bertengkar sama istri mungkin jadi harmonis lagi gitu, karena berkahnya Mekah itu yang membuat kita berkah. Yang bahasa-bahasa yang sudah istri gimana Pak Kinto ketika dapat informasi bahwa akhirnya Pak Kinto bisa berangkat tuh? Ya istri senang sekali, langsung dia sholat sunnah, mengucapkan terima kasih ya Allah. Mungkin mudah-mudahan ini bukan hanya janji-janji, mudah-mudahan dibuktikan. Itu ya senang Pak, senang sekali. Terus bagaimana pas tahu kalau istri ternyata ikut? Bapak bagaimana setelah ternyata istri Bapak ikut menemani Bapak ke sini, gimana? Ya ibu senang sekali, istri saya senang sekali karena udah saya bilang dia memang sudah menunggu-nunggu dan dia selalu berharap ya Allah mudah-mudahan Pak Juli Romayanto itu tidak hanya kata-kata saja, mudah-mudahan dibuktikan dengan janjinya itu. Nah setelah itu Pak Juli ngomong jadi kita umroh, dia langsung nangis dan tekan air mata dan mengucapkan ya Allah terima kasih engkau telah mengirimkan orang baik buat kami. Pak Kinto, di rumah Pak Kinto itu kan ada Pak Indri, beliau punya karyawan yang maaf yang tunanetra juga tukang pijat. Sehariannya berapa Pak Kinto kalau ada orang pijat itu? Paling banter ribu. Oh, penerimaannya sehari. Mereka itu semua ya. Iya namanya pasien Pak, kadang-kadang naik jumlahnya, kadang-kadang turun. Tapi yang jelas naiknya yang nggak tinggi ya namanya. Ya 2, 1, 2. Bukan ratus Pak, kalau ratus Mas kaya. Ya ribu, umpamanya kalau 30.000, 35.000. Itu banyak puasanya Pak. Ya puasa dulu di sini ntar di surga Pak. Allah Allah. Kata-kata soal jadi merinding ya kata dia tuh puasa itu surga ya Allah. Yang itu yang saya kagum, kata-kata langsung spot yang di luar kita sangka-sangka. Itulah Allah kasih kata-kata Pak yang punya kayak Pak. Jadi setiap hari pun doa ya. Yang saya dengar kalau dipijat sampai pucuk musliman itu apa artinya? Pijat Pak Kinto kan seolah ada pijat muslim. Kalau enggak sholat enggak ada yang hadir gitu. Oh ini kalau di saat pasiennya kurang, hari itu kurang gitu. Nah itu biasanya di antara teman saya ada yang sholatnya tuh lalai sedikit gitu. Maka saya nggak bosan-bosan bangunkan mereka walaupun lagi ngorok saya bangun karena tanpa sholat kita itu mintanya sama siapa sih? Kalau bukan sama Allah. Ya. Oke Pak Kinto, terima kasih. Semoga apa yang sampai Pak Kinto ini membuat kami semangat untuk menolong banyak orang, untuk lebih semangat ibadahnya, dan saya yakin semua yang mendengar ini semangat. Assalamualaikum Kami dari Armina Reka Perdana Grup 13 Subhanallah, hari ini pada hari ke-8 kita bisa menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Kita sudah berada di Masjid Apung dan sebentar lagi kita akan menuju ke Laut Merah. Semoga kita semua tahun depan kita bisa kembali bersama. Pasti bisa dengan Armina Reka Perdana. Pasti bisa dengan Armina Reka Perdana. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini rombongan Armina Reka Perdana dari Jakarta. Alhamdulillah jemaah kita merasa puas semuanya dengan ikut Armina Reka dengan pesawat Garuda.
dengan hotelnya dekat ya. Ibu dari mana Bu? Dari Palembang. Gimana kesannya? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Yang keberapa ini? Yang pertama, insya Allah, dan depan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau orang kalau nggak seneng tuh nggak bersyukur. Orang banyak nggak punya pengen kesini. Sebenarnya bukan lihat hotelnya, ya kan? Udah umroh itu luar biasa. Doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Kalau nggak bersyukur, doanya nggak terkabul. Ya, malaikat hanya mencari orang-orang yang ridho saja. 3 miliar penduduk dunia pengen umroh, yang bisa umroh hanya 1-2 juta sekalian. Jadi bahwa orang-orang terpilih, ya semoga doa bahwa sekalian ya dikabulkan Allah dan dosanya dihapuskan. Habis 25 juta nggak ada masalah, tapi hapus enak nggak? Enak. Masih nyesel nggak? Ya enggak, 1 miliar pun nggak bisa menutup pintu surga. Salam baitullah, Allahu Akbar. Assalamualaikum, saya Gunani Cahyo. Luar biasa, kami kemarin sudah selesai melaksanakan umroh. Saya dari Jogja, banyak jamaah dari Jogja juga. Dan kalau kebetulan hari ini Bapak Ibu yang ada di ruangan ini menyaksikan kami berharap ayo kuatkan niat agar sama-sama kita tahun depan bisa berangkat. Seperti apa kata Pak Yuli, fasilitas kami Pak Yuli sampaikan bahwa tahun depan insya Allah 1.000 jamaah, 2.000 jamaah kita targetkan untuk berangkat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya bahwa pada umroh ini akan bagian dan materi kita. Saya kondisi stroke, kemudian Pak Ginto dengan keadaan yang lemah masih bisa menjalankan itu dengan kemudian kuatkan niat itu saja. Niat ya yang penting ya. Yang penting niat. Fasilitas Armina gimana Bapak? Luar biasa. Bagus. Hotelnya seperti yang diharapkan. Dan jaraknya dengan Masjidil Haram cuma berapa meter saja? 400 kaki, 80 langkah, tak hitung tadi. Ya. Makanannya? Enak Pak. Cocok ya? Cocok, murah Indonesia Pak. Salam baitullah. Allahu Akbar. Ini Pak Ginto, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira dari Makassar. Alhamdulillah selama umroh ini semuanya maksimal, semuanya fasilitasnya alhamdulillah memuaskan. Kami tinggal di hotel dekat dengan Grand Samsam. Ya dekat lah, jalan-jalan kaki Masjidil Haram. Almas. Iya, Almas saya. Elmas saya. Elmas saya. Oh, Elmas saya. Enak. Kabarnya enak ya? Iya, enak. Buat TV-nya. Pengen lagi nggak kesini? Pengen lagi, insya Kalau Allah. mutawisnya gimana? Mutawis yang tipis. Oh iya, bagus, mantap banget. Care sama kita, kemana-mana bisa dianterin. Pesannya apa pada calon jamaah? Harus ikut bareng Armina. Umroh bareng Armina, 1.000 jamaah, 2.000 jamaah, sampai seterusnya. Pak Agus nambahkan, beliau kan sudah sering membimbing umroh haji. Dan sudah membimbing umroh grupnya kita, gimana rasanya? Sebenarnya melayani yang sekarang ini lebih mudah. Oh, Soalnya kenapa? Koordinasinya bagus, ya. Koordinasinya bagus dan semuanya serba dinikmati. Jadi sebenarnya tidak ada yang nikmat jadi lebih nikmat. Ya, yang paling penting adalah sekarang tinggal mengkhusukkan dalam ibadah. Nah, ini pengkhusukan dalam ibadah ini kan masing-masing semuanya. Alhamdulillah kita juga seoptimal mungkin dari Armina sebagai pembimbing, saya memaksimalkan untuk membimbing sebaik-baiknya. Nah, hati yang sudah terarah mudah-mudahan lebih khusyuk. Amin ya Allah. Mudah-mudahan mabrur. Amin. Kalau Mas ini dari Mutawif. Oh iya. Mutawif. Di mana melayani jamaah ya? Alhamdulillah sangat puas Pak ya. Ya semua gitu jemaah-jemaah di sana. Mutawifnya puas ya? Iya, melayani seperti itu ya. Ya, alhamdulillah tadi malam tidak ada ya, beda dengan yang lain. Bahkan tadi malam melayani itu membimbing umroh ya tahu sama saya, alhamdulillah tidak ada yang kesasar satupun ya. Alhamdulillah. Orangnya serius-serius kayaknya. Iya. Kalau yang kemarin kan masih banyak yang kesasar, tuh mesti cari. Alhamdulillah tadi malam. Iya, sampai selesai alhamdulillah nggak ada rintangan apapun ya, alhamdulillah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah berkumpul di depan hotel. Kami menginap di Hotel Elaf yang jaraknya hanya sekitar 300 meter, tidak lebih dari Masjidil Haram. Dan pagi ini kita berkumpul bersama, ada wartawan, ada warga, ada bawahan semuanya berkah. Berangkat dari Army Nareka Perdana dan Bapak Ibu semua, hotelnya, makanannya, semuanya di luar harapan kita, melebihi dari apa yang kita harapkan. Ada hotel Al-Masa, ada Al-Masa, ada Hotel Elaf, dan ada Hotel Jaraknya hanya sekitar 150 langkah, tidak lebih. Semuanya nikmat, tidak satupun kami dengar komplain dari jamaah, semuanya tersenyum bahagia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tunggu sama-sama untuk umroh bersama. Tidak hanya 500 jamaah dalam program Sedekah Umroh, tahun depan mungkin bisa 1000, bahkan 2000 bersama Army Nareka Perdana dan khususnya grup Julikans 13. Salam Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Army Nareka Perdana Grup 13, subhanallah, hari ini pada hari ke-8 kita bisa menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Kita sudah berada di Masjid Apung dan sebentar lagi kita akan menuju ke Laut Merah. Semoga kita semua tahun depan kita bisa kembali bersama. Allahu Akbar. Pasti bisa dengan Army Nareka Perdana. Pasti bisa dengan Army Nareka Perdana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Wiono dari Yogyakarta, perwakilan Jogja. Alhamdulillah tahun ini kita berangkat umroh dengan 7 jamaah. Subhanallah ya Allah. Kami berangkat ini merupakan miracle, sesuatu yang tidak terduga, sehingga kami benar-benar bisa berangkat umroh. Bahkan detik-detik sebelum pelunasan pun kita belum merasa bahwa kita bisa mampu untuk berangkat. Namun dengan keyakinan kita, alhamdulillah kita dapat berangkat. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini kami menerima dari Jogja. Alhamdulillah ini sangat-sangat luar biasa. Semoga tahun depan bisa berangkat lagi. Kami mohon dukungannya. Allahumma amin. Kita terus bersiap di jalan Allah, dan hari ini hujan merupakan satu berkah rahmat Allah di Ka'bah. Allah ini menjadi satu bukti bahwa syukur menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam. Ini Bapak berada di posisi di depan Masjidil Haram. Perasaannya Pak Ginto gimana? Ini kan sekarang sudah sesuai impiannya Pak Ginto. Perasaan saya sangat senang sekali, sesuai dengan harapan saya waktu saya masih kecil. Kebetulan tadi malam baru selesai melaksanakan tawaf dan lain-lainnya sesuai dengan persyaratan. Alhamdulillah, fasilitas yang diberikan buat saya lebih daripada enak. Subhanallah. Pak Ginto sempat meneteskan air mata. Iya, saya jangan kalau kita di malam, tadi pagi pun saya masih kena air mata setelah saya menyentuh tembok daripada Ka'bah. Itu ya. Pesannya apa Pak Ginto untuk pemirsa, untuk buat para pemirsa semua, berlomba-lomba lah untuk umroh, terutama yang sudah berkecukupan, apalagi yang sudah berlebihan. Jangan menyesal kalau ajal menjemput sebelum umroh. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Malam ini malam umroh yang kedua. Iya. Pak itu kemarin kita sudah umroh, kemudian sehari tadi pagi subhanallah kita bertiga bisa ke Mutajam, kita berdoa. Subhanallah, saya bersyukur bisa mendampingi Pak Ginto sekalian. Dan gimana Pak Ginto perasaannya? Sudah terbayar impiannya? Sudah Pak, sudah terbayar. Rasanya gimana? Perasaan saya senang sekali dan saya merasakan seakan-akan Allah itu dekat dengan saya. Saya sholat pun penuh khusyuan. Saya di dalam doa saya selalu
mendoakan diri saya. Mudah-mudahan saya bisa kembali ke tanah Mekah ini lagi, dan mudah-mudahan orang yang berbuat baik kepada saya selalu disayangi dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu berdoa Timur Tajam sempat nangis saya pikir Pak Kinto, dan saya juga sempat nangis. Bisa nangisnya gimana Pak Kinto? Itu nangis bukan karena dibuat Pak, memang itu air mata nggak kuat saya nahannya karena terharu. Betapa tidak, karena saya keadaan seperti ini saya bisa menyentuh Ka'bah dengan langsung dengan tangan saya sendiri, sehingga perasaan itu dengan sendirinya saya menangis seakan-akan saya itu banyak dosa tapi Allah masih sayang pada saya. Pak Kinto kok bisa akhir sampai sini itu kekuatan doanya Pak Kinto, biar saudara-saudara bisa tahu, karena beliau itu secara ekonomi nggak ada tapi akhirnya bisa umroh dan pasti punya doa khusus yang dibahasakan apa selain diucap biar kita bisa meniru Pak Kinto. Yang pertama berdoa kepada Allah, penuh keyakinan, penuh khusyuk, ya penuh keyakinan. Walaupun kalau kita mengucapkannya fase dengan bahasa Arab, kalau kita nggak yakin dengan doa kita sendiri maka belum tentu Allah akan mengabulkannya. Apa doanya gimana Pak? Ya doanya tergantung apa yang kita mau. Ya contohnya saya kepengen banget ke tanah suci Mekah ini. Bagaimana caranya? Saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa saya supaya saya bisa pergi ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah atas kebaikan Pak Julianto, Pak Juli Irmayanto membantu saya. Mudah-mudahan jasa Pak Julianto akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuai dengan amal perbuatan Pak Juli. Pak Kinto dulu pernah cerita Pak Hendri pernah bermimpi ke Baitullah. Sekarang udah kesampaian tuh beda nggak rasanya mimpi itu? Oh iya Pak, beda. Bagaimana sih namanya juga mimpi dengan kenyataan pasti beda Pak. Ya kita mimpi cuman mimpi aja. Kalau ini kan ibarat kita makan roti cuman mimpi. Ini makan rotinya langsung kan, bagaimana Pak? Pesan-pesan apa Pak kita pada saudara-saudara kita yang di luar sana, ada sekian ribu orang yang tunanetra, yang tunarungu, kan dia punya hak yang sama untuk umroh. Iya, apa setelah Pak Kinto kesini kan bisa dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, apa sama beliau? Pesan saya buat pemirsa, buat saudara-saudara yang mempunyai kemampuan, seandainya udah melaksanakan umroh sebelumnya, ya tolonglah umrohkan teman-teman saya tunanetra yang masih banyak di luar sana yang kepengen umroh tapi mereka tidak punya uang. Ikutilah jejak Pak Juli Irmayanto yang telah berbuat baik kepada saya. Mudah-mudahan sebelumnya amal baik saudara-saudara yang akan mengangkat teman saya nanti setelah mendengarkan saya ngomong akan dibalas oleh Allah. Dan boleh nggak kesimpulannya sebetulnya ke rumah Allah itu bukan yang mampu tapi yang punya niat sungguh-sungguh sesungguhnya. Betul. Karena di hadapan Allah itu bukan nilai hartanya tapi niat sungguh-sungguh. Karena kalau Allah menilai hartanya maka berarti Allah itu tidak adil. Nah, letak keadilan Allah di sini, dia nggak melihat mampu apa tidak, yang penting khusyuk dan sungguh-sungguh. Kata-kata subhanallah. Jadi kesungguhan niat yang mewujudkan impiannya. Karena orang kaya sendiri kan banyak yang umroh ya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmat, perwakilan dari Tasikmalaya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan ini saya bisa berangkat umroh melalui PT Almina Perdana, dan alhamdulillah juga saya bisa berangkat mendampingi ibu saya ke sini. Dan saya sangat bersyukur dari pelayanan PT Almina Reka Perdana itu sangat bagus, mulai dari hotel juga fasilitas makanan yang terjamin. Dan pesan buat jamaah, mari kita bersama-sama syiar Baitullah, karena PT Almina Reka Perdana bersama dengan PT Kan Berjaya Internasional memberikan program solusi mudah berangkat menuju Baitullah. Berapa bis yang berangkat? Berapa bis?
bis yang berangkat pada bulan April ini itu satu bis kami berangkat bersama dari jamaah Ciamis. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudiono Edi bersama istri adalah perwakilan Armina Reka Perdana 13. Saat ini berada di hotel di Mekah. Fasilitas yang diberikan oleh Armina Reka Perdana 13 cukup bagus. Hotel fasilitas memang hotel berbintang 5. Jaraknya? Jarak dari sini ke Masjidil Haram itu tidak lebih dari 200 meter dan sangat mudah ditempuh dan tidak mungkin kita akan kesasar atau apa. Kalau makanannya gimana Bapak? Kalau makanan alhamdulillah dengan menu Indonesia kita cocok dan penyajiannya cukup baik. Boleh nambah nggak? Boleh nambah. Kemudian bagi mereka yang ibadah, terlambat waktu makan masih ada disiapkan. Cukup lama waktunya. Jadi pengen lagi Pak ya? Boleh. Betul. Pengen lagi umroh lagi datang? Pasti. Kami mohon doa restu. Semoga kita bisa umroh bersama Armina Reka Perdana 13. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bagaimana buat sekalian di Jabal Rahmah? Panas tapi seneng ya? Kesannya gimana umroh di tahun ini? Puas ya? Insya Allah pengen lagi. Pengen balik lagi nanti. Ya. Saya ambil foto bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subhanallah. Subhanallah. Kami bersyukur sekalian 505 jamaah dari PT Armina Reka Perdana bersama Julikan 13 dikarunia Allah bisa bersimpul di hadapan rumahnya Allah, bisa mengunjungi makam Rasulullah dalam kondisi sehat walafiat. Subhanallah. Kami tidak menyangka Bapak sekalian 2 tahun yang lalu, tahun 2010, saya jujur tidak tahu apa-apa. Niat umrah pun tidak punya karena uangnya nggak ada. Tapi begitu malam Armina Reka Perdana, saya jual mobil untuk membuka perwakilan 13. Subhanallah. Dengan door-to-door si Baitullah, Allah kasih rezeki pada kami luar biasa, sehingga kami dalam waktu 3 bulan bisa mengumrohkan 13 orang. Subhanallah. Dan sebelah tahun berikutnya ya Allah kasih rezeki yang banyak banget. Kalau dihitung sampai miliaran, tapi uangnya saya gunakan untuk si Baitullah bersama orang-orang kami cintai. Subhanallah, Armina Reka subhanallah sangat luar biasa. Bapak Ibu beruntung kalau bisa bergabung lewat Armina Reka Perdana, karena Armina Reka memberikan beragam solusi. Orang yang pengen umrah haji yang tidak punya niat jadi punya niat, yang tidak mampu jadi mampu, yang tidak punya keinginan kuat jadi kuat, yang sudah kaya bisa membantu banyak orang. Ya Allah, mohon Armina Reka jadikan sesuatu yang tempat yang mustajab, tempat yang untuk berkahi seluruh umat dunia. Ya Allah, hari ini bersama Pak Kinto, bila adalah salah satu jamaah Armina Reka dalam kondisi yang tidak punya dan sekarang bisa bergabung Armina Reka dengan rezeki yang kami miliki. Pak Kinto bisa ngasih kesaksiannya, Pak Kinto, bagaimana rasanya bisa bergabung Armina Reka dan bisa umrah. Alhamdulillah, saya bergabung bersama Armina Reka Perdana di bawah naungan Julikan 13, merasa senang dan bahagia. Saya meskipun nggak melihat, tapi saya dianggap sama saja dengan yang melihat, artinya nggak dibeda-bedakan. Dan kualitas yang diberikan, hotelnya bagus, jarak dari masjidnya dekat. Maka saudara-saudara sekalian yang belum pernah umroh, segeralah umroh bersama Armina Reka Perdana di bawah naungan Julikan 13. Mudah-mudahan tahun depan kalau saudara-saudara mau mendengarkan kata-kata saya, pesan saya, kita akan berangkat. Tapi kalau kalian nggak mendengar suara saya, berarti kalian boleh katakan nggak kurang imannya, perlu dipertanyakan imannya. Maka umrohlah sebelum ajal menjemput. Umroh. Nikmat sekali di tanah suci Mekah, ya Allah. Semuanya berkah. Apa saja bentuknya berkah, kita jalan aja berkah. Apalagi yang ada kita makan berkah. Amin. Subhanallah, seperti kata Pak Ginto dan Pak Juli, luar biasa. Ini umroh pertama buat saya. Saya dengan Budi Swendrio, perwakilan 13 dari BSD Tangerang. Kali ini saya berangkat
dari bersama dengan ibu mertua saya, semuanya alhamdulillah berkat usaha ikhtiar kami semua menjalankan usaha dari Armina Reka Perdana, semuanya dibiayai oleh Armina Reka Perdana. Subhanallah, walaupun saya masih bekerja Senin sampai Jumat, saya melakukan siar Sabtu dan Minggu, ternyata Allah tetap memberikan rezeki. Bahkan subhanallah, hanya dalam waktu 6 bulan rezeki saya lebih besar dari pendapatan kantor saya. Ya Allah, ya Rabbil Alamin, subhanallah. Rasa syukur yang kami rasakan saat ini mungkin susah diberikan dengan kata-kata, tapi yakinlah, segeralah umroh. Jika Anda punya biaya, segera booking waktunya. Jika Anda belum punya biayanya, Anda bisa lakukan program Solusi Armina Reka. Insya Allah niat kami semua adalah ingin memberangkatkan sebanyak-banyaknya saudara, tetangga, semua yang orang-orang yang kami cintai ke Baitullah berkali-kali. Allahu Akbar. Saya tambah buat saudara-saudara yang mampu, yang berkecukupan. Teman saya tunanetra, cacat rungu, cacat tubuh, ya semacam tunadaksa, itu masih banyak yang belum umroh. Ya Allah, tolonglah saudara-saudaraku yang sudah berkemampuan, berangkatkanlah mereka. Kalian tidak perlu takut, rugi, jangan takut rugi, karena akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Ini bukan kata-kata kosong, tapi bukti. Saya yang sudah membuktikannya, saya sebagai contohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah pernah bersabda, saudara-saudaraku, menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan. Jadi dosa apapun, setinggi lautan, sedalam lautan, setinggi gunung, semuanya dihapus Pak Budi semuanya. Dan insya Allah doanya dikabulkan, apapun yang diucap di sini dikabulkan ya Allah. Jadi sekalian, jangan mikirin uangnya. Pak Kinto contohnya, beliau nggak punya uang tapi doanya subhanallah setiap hari berdoa. Tapi akhirnya Allah panggil saya untuk ketemu beliau, akhirnya bisa umroh. Dan subhanallah hari ini bukti Pak Kinto yang dikarenakan Allah tidak pernah menjadi, ternyata subhanallah ilmunya luar biasa. Beliau juga menyaksikannya, tidak bisa melihat tapi dengan mata hati. Jadi bagus sekalian yang dikarunia kesehatan, jangan ragu-ragu. Menjadi tamu Allah itu subhanallah. Bapak Ibu akan nyesel kalau suatu saat tidak berangkat ke Baitullah. Dan pastikan bersama Armina Reka Perdana grup delegasi 13, insya Allah kami akan bantu dengan konsep niat, yakin, bukan dedikasi. Insya Allah Bapak Ibu meraih impian dengan cepat, meraih haji yang paling banyak. Ketika meninggal kita reuni masuk surga. Amin ya Allah. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di Jabal Rahmah bersama umroh sedekah 505. Mudah-mudahan kita bisa pergi umroh bareng lagi yang lebih dari 5 juta. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya Lani, perwakilan dari Tangerang. Saya mengikuti gerakan sedekah umroh 505 jamaah Bailayan hingga 11 alhamdulillah sekali, luar biasa. Walaupun modal awal akan kita 4, tapi kita dekat sekali dengan masjid. Alhamdulillah semua nyaman dan pastikan Ibu mari syiarkan Baitullah sama-sama mengajak banyak umat ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Al-Rasid dari Madiun. Subhanallah, hari ini tanggal 26 sampai tanggal 24 Mei saya bilang wahai orang tua saya berkat Armina Reka Perdana 6 bulan yang lalu saya tidak ada bayangan bisa ke Baitullah, apalagi dengan orang tua saya. Tapi Allahu Akbar, dengan Armina ada suatu program solusi, dan hari ini saya sudah selesai umroh wada. Alhamdulillah, ibu sekalian, jangan pernah ragu dengan Armina Reka. Yakin, insya Allah bisa umroh dengan Armina. Mohon doanya, tahun depan kami ingin berangkat lagi dengan istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, dan orang-orang yang saya cintai ke Baitullah. Mohon doanya. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami sekarang telah melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan, yang mana kita bersama 505 jamaah rukan Julikan 13 kita telah selesai, yang mana
saya sendiri dulunya rasanya belum terbayangkan untuk bisa hadir ke rumahmu ini ya Allah. Tapi alhamdulillah karena niat yang kuat dan niat yang kuat, kerja yang keras, alhamdulillah saya bisa mewujudkan impian ini, bisa berangkat umroh, insya Allah bisa haji. Dan alhamdulillah saya membawa lebih kurang 70 jamaah, ada hampir 2 bis kita berangkat ke sini, dan diantaranya ada juga kiai yang kita gratiskan di sini. Subhanallah yang akan datang, subhanallah bisa mengajak keluarga besar dan teman-teman yang tadinya nggak punya bisa berangkat juga bersama-sama kita di sini melewati Armina Reka Perdana. Pak Kinto. Iya betul, sama saya juga begitu. Contohnya saya nih loh nggak lihat, tapi saya karena doa saya penuh keyakinan sejak saya kecil ingin pergi ke Tanah Suci Mekah ini, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah melalui Pak Juli Irmayanto. Dan buat saudara-saudara yang belum umroh, segeralah umroh, jangan ragu-ragu. Bersama Armina Reka Perdana di bawah naungan Juli Kans 13, jangan ragu-ragu, penuh tanggung jawab dan bukan janji-janji tapi bukti. Amin. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Allah Akbar. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Dr. Gigi Muhammad Syafaat, asal dari Makassar. Saya seorang dokter gigi. Setahun yang lalu saya baru lulus kuliah, lulus profesi dokter gigi. Dan dalam kondisi seperti itu, saya mencari peluang untuk kerja di mana-mana ya, PNS, PTT, tapi belum dapat. Tapi alhamdulillah Allah memberikan saya rezeki bertemu dengan sosok yang luar biasa, Bapak Juli Irmayanto. Pada saat itu beliau mengadakan sebuah seminar The Miracle of Baitullah, keajaiban bisa ke Tanah Suci. Ya, dengan kondisi yang saya saat itu baru selesai kuliah, bayangan itu belum bisa saat ini. Tapi alhamdulillah berkat mengikuti seminar The Miracle of Baitullah yang diarahkan langsung oleh Bapak Juli Irmayanto, semua yang susah menjadi sangat mudah. Sehingga alhamdulillah hanya dalam beberapa bulan saja Allah memberikan rezeki kepada saya melalui Armina Reka Perdana hampir lebih dari $500 miliar. Sehingga alhamdulillah saya bisa berangkat bersama orang yang saya cintai, berangkat ke Tanah Suci saat ini bersama 505 jamaah dari grup Juli Kans 13. Alhamdulillah sungguh luar biasa. Saat ini kami sedang melakukan tawaf wada. Bapak Ibu, dengan modal niat yang kuat, dengan keyakinan yang luar biasa dan tekun ulet, kemudian menduplikasi orang-orang yang sudah sukses, maka insya Allah yakin saja Bapak Ibu bisa berangkat ke Tanah Suci bersama orang-orang yang Bapak Ibu cintai, bisa mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang kuat dan duplikasi yang total dari orang-orang yang sukses. Berkat Armina Reka Perdana, salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Allahu Akbar. Akbar.